kalau kita menginginkan sesuatu, apalagi kita berharap suatu keberuntungan, kalau bisa itu kan hatinya tulus, hatinya ikhlas, hatinya bener-bener kosong dan nggak berharap apapun, bahkan nggak punya visi misi yang buruk gitu ya. Nah mungkin pada saat itu zaman jahiliyah lah ya Pak ya. Bener nggak sih kalau misalnya saya bilang kalau keberuntungan itu datang ketika Bapak ingin berubah jadi lebih baik? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir di sini. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi kita di malam Sabtu, kita di pelajaran hidup. Karena setiap manusia punya cerita dan setiap cerita punya makna. Nah, sekarang kita kenalin lagi kalau misalnya lupa, ini saya dengan kakak Nana atau ibu Nana atau adik Nana, boleh panggil apa aja ya. Nah, sebelah ini ada teman saya, kakak host, panggil aja dengan kakak aja, katanya mau dipanggil kakak aja. Kakak, jangan panggil abang, jangan panggil bapak-bapak, apalagi ibu-ibu, jangan, karena nggak pengen dipanggil ibu-ibu, belum ibu-ibu. Nah, yang di bawah ini siapa nama Anda? Andin. Siapa nama Anda? Andin, manis banget, Masya Allah, tabarakallah. Kak Andin, ya benar, kita membiasakan untuk Oke, hari ini memanggil kita Kakak Andin. di bawah kita, di sebelah kanan kita ada tamu kita yang kita ambil random dari bawah, tadi kita undang, swing gitu kan, masuk ke sini, alhamdulillah bisa muncul karena bukan di jalan ya nggak sih. Perkenalkan siapa Pak? Oke, siap. Nama perkenalkan ya, namanya Reza Lesmana atau dipanggil Reza. Bapak Reza kalian kalau di tempat kerjaan ya. Atau Pak Les? Apa lagi ya? Alamat ya, alamat di rumah. Alamat di rumah. Kerjaan kesibukan mencerdaskan anak bangsa. Belum apa-apa, belum minta nomor WA Anda ya, Pak Reza, kenalin, ini teman saya dari Bandung. Wah, dari Bandung. Wah. Dari Bandung. Iya, ini teman saya, ini jauh banget Sami. ini. Dari Taiwan, ini yang ini jauh banget. Wah, luar biasa. Salam dari Indonesia. Enggak ini Pak ini orang Bandung loh Pak. Bapak orang Bandung juga bukan sih Pak? Orang Bandung, abdi di Bandung semua. Tuh, Bandung kaos. napalih mana? Selami di Bandung. Eta ngobrol dia berdua. Di Kopo. Di Kopo teh, habis di Kopo teh. Oh, Cikopo. Di Kopo, lain Cikopo, Kopo, Oh, Sayati. oh Kopo. Sekarang Oh, Tahu kaos? nah, kurang tahu. Aku kurang tahu. Pernah dengar, cuman kurang tahu. Ciwidey, Soreang. Ciwidey tahu. Kalau di sana tuh sebenarnya apa ya? Akamsi ya, Akamsi. Apa tuh Akamsi? Iya, lokal ya, lokal pride ya. Jadi nggak yang kota banget sih, kita tuh di daerah, di kampung. Tapi emang teman-temannya kebanyakan di kota, karena kan kuliahnya di kota ya. Jadi ya ikut gaul sama anak kota gitu. Oh iya, anak kampung sini katanya. Jadi Akamsi. Oke. Oh Akamsi itu apa sih, anak kampung sini? Oh gitu. Aku mah nggak tahu, ya Allah, kurang gaul banget ya saya. Masa sih? Nggak tahu. Saya itu nggak pernah gaul Pak orangnya. Saya introvert. Introvert ya. Ketawa Ini apa lagi nih? yang sebelah. Extrovert Anda. Gimana Ibu Nane? Pak Reza, tadi ada yang komen. Siapa tuh tadi? Pak Reza nyanyi dong. Emang Pak Reza bisa nyanyi? Nyanyi Pak Reza. Kalau di kamar mandi bisa lah. Coba setel suara di kamar mandi Pak. Suaranya tes. Ya gini aja, kayak ngobrol biasa aja. Gue lah beda lah kalau nyanyi sama ngobrol. Gimana sih Bapak ini? Galak ya Bu? Dulu aja, zaman dulu. Oh, coba kita Bandung, request lagu. Oh, request lagu kamu. Sebenarnya bukan vokalis juga. Bukan vokalis lah, bagian megang-megang alat aja biasa. Oh, apa drum? Oh, pernah ngeband gitu. Pernah ngeband. Gitu teh, ai kapung kurma di depan resep gitu. Pegang kabel mungkin maksudnya. Oh, saya itu mah. Kabel tuh di belakang udah. Ya hobi dulu waktu zaman-zamannya waktu masih zaman
Tuh, nyanyi Zaman Pak jahiliyah, nanti zaman dikasih gift. jahiliyah, zaman anak muda gitu kan ya. Oh, Bapak pernah muda. Ngeband gitu kan. Jadi Pertanyaannya salah, Bu Nana. kadang alat, kadang di depan juga bantuin vokalis utama gitu ya. Tipis-tipis doang sih. Coba Pak nyanyi. Genre apa? Genre apa katanya genre apa? Genrenya ya. Mm. Genrenya ya karena anak muda ya. Jadi alternatif gitulah kayak mungkin tahu Creed ya. Creed Tahu. atau apa ya kalau dulu mah ya. Ya sebangsanya gitulah atau Three Doors Down kalau yang luar ya. Kalau yang lokal-lokalnya lokal Bandung tuh indie Bandung dulu ada tuh kan. Alone Atlas gitu kan. Ya banyak lah. Oh, genre kayak gitu. Gitu. Indie Rock gitu ya. alternatif. Indie itu bisa tuh. Coba sih nyanyi sih Pak. Ya ampun, saya mah penasaran ada yang bilang Bapak bisa nyanyi. Enggak bisa. Aduh kata siapa itu fitnah itu enggak. Nyanyi Pak nanti dikasih gift sama hostnya, wais. Iya lah. Enggak bisa nyanyi. Enggak bisa nyanyi. Kalau saya mah jelas. Jangan. Jalanku ada 5, nggak bisa nyanyi. Biasanya orang yang bilang gak bisa nyanyi justru bisa. Iya, biasanya gitu, justru Oh, gitu bisa. ya? Ayo nanti diduetin sama. Gimana ya? Nanti malah saya mempermalukan diri saya sendiri ya tuh. Nanti bahaya saya. Gimana? Bapak kelahiran tahun berapa? Ini ada banyak yang komen ini Pak. Bapak tahun berapa katanya kelahirannya? Ini masih Ini apa? masih atau udah bapak? Waduh. Oke, nyanyi nggak mau nih Pak? Jadi Ini nyanyi. mau bahas apa? Jangan. Pak, nih Pak, kita lagi bahas Ya, tentang langsung aja. saya itu lagi Apanya? pengen bahas tentang red flag dan green flag. Apa menurut Bapak red flag dan green flag itu? Nah, benar ya. Itu kayaknya Istri Bapak ada berapa? Astagfirullahaladzim, si Renita kerjanya. wah, itu ada berapa? Oke, untuk red flag sama green flag emang itu apa ya? Lagi kekinian banget ya. Ada red flag lah, ada green flag ya. Bahkan sebelumnya mungkin ada white flag gitu ya kalau ada. Yang penting jangan vision flag. Aduh, itu nggak ini kan nggak kubet. Iklan. Ya kalau red flag ya kalau menurut saya sih apa ya kita tuh udah pasrah lah ya. Jadi udah nggak bisa move on gitu ya. Nggak bisa lanjut gitu ya. Kalau udah red flag ya. Ada kan cowok red flag atau cewek red flag gitu kan. Maksudnya dia tuh nggak ada semangat juangnya gitu sih kalau dia red flag. Kalau green flag, Nah kalau green flag ya mungkin beda-beda tipis ya sama green apa ya. hijau. Kalau green flag justru saya ingatnya itu waktu saya zaman ngeband dulu ya ada namanya Green Day gitu ya. Oh, Green Day. Nama band dong. Jadi green day. kalau karena saya anak band gitu ya dulunya gitu ya. Kalau Green Day kan band ya energik ya semangat totalitas gitu kan ya. Dia itu benar-benar fokus sama tujuannya. Nah kayaknya itu si green flag itu ya mungkin secara nggak langsung sih kaitannya sama Green Day tadi. Jadi di mana apa ya dia tuh memaksimalkan banget nih potensi aman dalam dirinya sendiri. Gitu kan. Jadi bisa tahu mana kelebihannya, mana kekurangannya. Nah itu tuh dia maksimalin tuh potensi di situ. Gitu. Tuh ditanya Green tuh, Day tadi. Pak, ditanya tuh di bawah tuh komen. Coba Pak baca Pak. Apa tuh? Ya ada black flag. Bapak green flag atau red flag? Waduh. Pertanyaan bagus nih ya. Coba tolong dijawab Pak. Kalau disuruh jawab itu green flag atau red flag, pastinya sih kita yang green flag ya dalam artian yang positif ya green flag. Parah banget sih dia. Jadi kalau saya sih green flag di sini itu positif banget. Muka-muka red flag, waduh, muka-muka red flag, jangan. Astagfirullahaladzim. Ya Des. Muka red flag. Muka-muka red flag, aduh muka-muka red flag jangan enggak, udah enggak lah, jangan. Pak udah enggak Jadi katanya. kalau menurut saya tuh Emang. dulu pasti pernah lah, ada masa-masanya gitu kan, ada masa-masa. Oh, Masa-masanya mukanya juga doang Pak, kata hatinya mah red flag, green flag. mukanya doang. Amin gitu. Oke nih guys, nih perkenalkan ini Pak Reza ini teman saya, guru juga deh SMK 1 Kota Serang. Masya Allah tabarakallah, guru baru tapi bukan guru baru juga sih karena Nah, itu guru pindahan. Oke. Oke, terus sekarang tuh Pak Reza alhamdulillah statusnya sudah PNS. Masya Allah tabarakallah. Sudah lama berapa tahun Pak PNS Pak?
Zaman COVID aja Bu Nana. Oh, zaman COVID nih. Udah PNS, terus semangat belajarnya tuh tinggi banget loh Kak Host. Dia ada S1, lanjut S2 ya Pak ya? Terus kabar Alhamdulillah. terbaru katanya kemarin baru dapat beasiswa lagi S2. Mbak, hobi amat sih belajar, Pak? Enggak, bukan bukan baru dapat lagi, baru pertama Baru kalinya Bu pertama Nana. kali dapat. Baru Jadi udah pertama kalinya. S1, S2, berarti kan M apa? MPD. Iya, kalau pendidikan ya kemarin yang PDMPD. pertama. Nah, yang pertama. Nah, sekarang tuh daftar lagi beliau ini ke S2 lagi dan ternyata lolos Mm-mm. beasiswa. Yeay! Tepuk tangan dong yang ada di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, Keren loh bisa terima lolos kasih. beasiswa Alhamdulillah. S2, Alhamdulillah. Pak. Di mana, Pak? Lolos beasiswa S2 di mana, Pak? Yang kedua ini di Mercubuana, Bu Nana. Nomor Buana. Di Terus sekarang tuh lagi mulai kuliah S2 di Mercubuana dapat lolos beasiswa alhamdulillah. Semoga lancar seterusnya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nana. Tapi Bapak emang itu tuh Pak, masa S2 ke S2 lagi? Bapak nggak S3 sekalian jadi profesor jadi apa gitu, Pak? Nah, sebenarnya sih pengen S3 tadinya tuh pengen S3 tadinya tuh ya. Terus Tapi berhubung belum dapat aja gitu kan yang S3-nya. Nyari-nyari ada sekalinya dapat tapi di luar jauh ya di mana? Eropa lah, di wih, Asia gitu kan. bahasanya harus Jadi tinggi. jadi harus banyak persyaratan yang dipenuhi gitu. Belum ya kayaknya belum ini deh. Belum Belum saatnya. memenuhi persyaratannya jadi ya udahlah dilewat dulu S3-nya gitu kan yang beasiswa ya yang beasiswa gitu kan. Beasiswa, Nah, alhamdulillah. ada peluang tuh di S2 yang beasiswa iseng aja nyoba sebenarnya iseng sih. Iseng lolos ya, alhamdulillah ya Pak. Iseng. Isengnya iseng-iseng berhadiahnya dapat ya. Terus ya alhamdulillah. Nah itu kan dari sebelumnya nih Pak, kita pengen tahu deh, misalnya dari dulu kayak gimana Bapak tuh orang tuh sebenarnya kalau mau kita tarik, kalau kita mau tes CPNS itu kan sulit ya. Bahkan saya juga dulu dapat CPNS nggak langsung dapat CPNS gitu. Dan bukan CPNS sekarang kan P3K penutupan udah selesai. PNS-nya udah nggak ada. Nah itu kan zaman zamannya PNS tuh nggak gampang banget dapat itu Pak ya. Sampai sekarang kuliah S2 sampai dapat beasiswa itu ada perjalanan panjangnya di balik kayak gitu di balik itu tuh kayak gimana sih Pak? Oh, ada panjang banget Bu Nana. Kalau mau ditarik ke belakang ya itu panjang banget ya. Gitu Mm-mm. kan. Ya, kalau dari perjalanan saya dulu ya gitu kan ya. Mungkin ikutan tes itu udah banyak banget ya. Ikutan tes PNS ya atau CPNS atau BUMN lah atau kementerian dan lain-lain itu udah banyak banget. Tapi memang ya kalau lihat ke belakang banyak hal ya kenapa baru bisa sekarang gitu kan mungkin eh, ya salah satunya belum belum rezekinya aja gitu Bu Nana. Berapa kali Pak tes CPNS Pak? Kayaknya dari 2009, Sampai 19, 2009 sampai 2019? 19, 19, 10 tahun berarti. 10 tahun nah. 10 tahunan diterima ke yang keberapa diterima ya Pak? 10, 5, 6, 7, lupa saya. Ya Oh, kisaran segitulah antara kelima pas atau sekarang atau ketujuh. pas udah nikah tuh. Pas udah nikah, pas udah Udah nikah. nikah. Berarti rezeki istri Bapak itu Pak. Benar. Allah. Nah, perjalanan Alhamdulillah rezeki perjalanan keluarga. panjangnya tadi saya kurang konsen loh dengerinnya. Coba tolong bisa di itu lagi nggak sih biar kita fokus lagi. Perjalanan panjangnya sebelum Bapak Perjalanannya mungkin mau dari mana kayak dulu nih? sekarang gitu. Dari sebelumnya mungkin saya dulu mencoba CPNS mungkin di awal setelah lulus kuliah atau gimana atau langsung dapet ketemu sama istri menikah habis itu apa nah baru diterima misalnya coba Pak. Oh iya benar. Iya kalau tes CPNS kan 2009 ya itu baru lulus kuliah itu langsung tes gitu kan gagal. Tahun depannya 2010 juga coba lagi gagal gitu kan bahkan sempat hampir nganggur setahun juga gitu. Sempat tahun nganggur setelah bekerja di swasta lah 2010 itu kerja gitu kan
Nah, mau ke Kerja di 2011 mana itu, tuh Pak? Kerja di mana Pak? itu jadi kerjanya di Bandung, terus diputer, di rolling ke Cianjur, terus di rolling lagi ke Sukabumi, dikembaliin lagi ke Bandung, makanya muter lah gitu lah. Mm-mm. Hampir setahun gitu kan. Mm-mm. Di Itu mana itu? Perusahaan apa? perusahaan mungkin tahu Giant ya, Giant. Giant. Oh iya, tahu. Dulu dulu ada namanya Giant kayak supermarket ya. Supermarket. Supermarket ya. Ya ya tahu tahu tahu. Hmm. Mm-mm. Tapi bukan di Giant-nya, tapi dipercayanya di bagian apa itu namanya kayak time zone gitulah. Permainan Mm-mm. di arena permainannya gitu, Ya, megang supervisor di situ gitu kan. itu setelah Itu lulus tuh sempet kuliah. tuh setelah lulus kuliah. Terus terus Pak. Itu nggak nyampe setahun nganggur tuh, nyari-nyari kerja nggak dapat aja gitu kan. Itu hampir setahun lamanya lah. Di Bandung Udah tuh. dapat di 2011. Iya, di Bandung 2011. Tapi pas itu kerja itu di 2010 ya, 2010 sampai akhir 2011 gitu lah kerja. Baru dapat kerja lagi. Terus sambil Kerja nyoba. lagi 2012. Nah, sambil nyoba tes, Hmm, nggak dapat lagi. nggak dapat lagi. Hmm. Dapat sih, dapat tapi bukan di CPNS ya, terusnya di bimbingan belajar gitu. Oh, di bimbingan belajar. Terus apa lagi tuh Pak? Pernah di bank katanya Pak? Di bank itu pernah, tapi pernah ikut seleksinya doang, Bu Nana. Oh, Nggak sampai masuk ininya ya, sampai apa? Berkecimpungnya nggak berkecimpungnya gitu. Sempet sih 1 hari 2 hari doang di bank tuh, di Bank Mega. Kalau tau dulu ada namanya Bank Mega. Dulu. ya. Tahu terus berarti nikah sama si istri itu ketemu di mana itu Pak? Itu pas waktu itu Bapak udah ada istri apa gimana? Atau kalau nikah kan 2012 ya. Oh, 2012. 2012. Ya Lulus udah belum? kerja, itu dari 12 itu udah kerja. 9, 2009 kan. Nah, di 2009 ke 2012 itu kan jedanya 9, 10, 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Saya masa itu begitu tahun dari luar. 3 tahun itu jadi apa ya? Ya mungkin di jeda-jeda itu kan kosong ya, dalam artian kan ya nyari kerjaan juga iya, main sama teman-teman juga iya gitu kan. Terus apa ya? Ya lebih mencari-cari peluang juga iya gitu kan. Jadi semuanya di inilah. Istilahnya serabutan kali gitu ya. Ketemu di mana itu Pak sama istri Pak? Oh, di kampus, ketemu di kampus. Sama istri ketemu di kampus. Satu kampus. Ketemu di kampus. Di kampus. Eh, Makasih tapi mohon Dede. maaf ya kalau ini ngelag ya. Ya agak ngelag dikit sih. Nah ini, Iya, mohon maaf ya. Ada tadi kan kita ngobrolin tentang red flag dan green flag. Emang Papa pernah nggak sih di fase red flag tuh? Tadi kan ada yang komen gitu tuh. Gimana tuh Pak menurut Bapak? Pernah nggak? Kaos, coba red flag itu iya, di pasti mana masih Kaos? ada Mas. Bentar, ada Kaos di mau memberikan penjelasan red flag itu seperti apa Oke, sih silakan. Kaos? Ya, maksudnya emang sering dengar, cuman ya baru tahu sekarang aja tadi dari Pak Reja. Kalau green Yang mana flag tuh? itu, iya tadi kalau green flag itu kan lebih kayak kalau mengkomunikasikan sesuatu tuh dengan jujur gitu kan, terus bisa mendengarkan tanpa menghakimi, ya orangnya lebih kalem gitu kan. Kalau red flag itu kalau dalam hubungan mungkin lebih posesif, kebalikan dari green flag gitu. Lebih toxic gitu. Seperti itu ya, ya bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus gimana tuh Pak Reza? Kita belum jawab tuh pertanyaan Pak Reza. Pernah nggak sih ada di sisi red flag seorang lelaki? Seperti apa, Pak Reza? Pernah. Kalau red flag yang paling kerasa sih, yang kalau menurut saya itu ya, ketika di fase-fase itu apa ya, nganggur ya, nggak ada kerjaan ya. Nganggur karena kerjaan. Habis itu apa lagi? Ah, bohong Bapak nih. Mendengar saya. Ngelek lagi nih saya. Terus apa lagi Pak selain nganggur nggak ada kerjaan menurut Bapak fase red flagnya Bapak? Ya karena kita nggak ada
mungkin kalau anak sekarang zamannya nggak ada cuan ya, boncos gitu kan ya, Ada cuan. ya kan ya. Kan tidur. Itu satu. Terus yang Ya. kedua, masa-masa red flag itu adalah ketika banyak netizen ya yang julid ke kita gitu kan ya. Dan itu Netizen, kenyataan gitu. tapi kenyataan. Kalau Contohnya istilah kayak gimana? sekarang, kalau istilah sekarang aku nyebutnya netizen julid tapi kenyataan. Gitu. Oh, netizen Itu julid tapi ada nggak? kenyataan. Kan udah Contohnya, lulus kuliah ya, wih sarjana dong gitu kan ya, masih jadi. S1, punya Mm. gelar. Terus tetangga, biasa tetangga, bang sibuk apa sekarang? Ya gitu kan. Nah, Keluar dikit ke rumah gitu kan, tetangga nanya gitu kan, di mana sekarang gitu. Itu masa-masa red flag banget. omongan tetangga lah ya. Terus apa lagi Pak? Masa sih dua doang sih Pak red flag mah? Kalau itu mah kayaknya ke red flag amat itu biasa aja sih normal Pak. Ya nggak sih kaos? Mm-mm. Coba yang lebih spesifik, entah mungkin Terus dalam hubungan, kalau pertemanan, dalam atau hubungan juga ya, pasangan. misalkan percintaan, red flag. Ini ceritanya belum nikah nih ya ceritanya. Oh ceritanya ini belum nikah. Oke, kita dengarkan ceritanya Pak Reza. Jadi adalah di masa-masa misalkan gitu kan, namanya anak muda ya, egonya kan lagi tinggi-tingginya tuh. Wah, gitu kan. Mungkin Bu Nana juga mengalami kan. Oh enggak sih. Atau teman-teman lain ya. Ya, terus Usia apa ya? Usia muda lah ya. usia muda. Lagi egonya tinggi. Nah, itu bisa tuh ya, itu kena red flag. Kenapa? Karena dia itu ngerasa paling benar gitu kan. Terus ya ingin coba hal yang Red baru. flagnya seperti apa Ya, spesifiknya ingin Pak? apa, cari pengalaman gitu kan ya, atau apalah istilahnya gitu kan ya. Ini mohon maaf nih, nge-lag lagi nih, saya nih nggak bisa dengar suara Bu Nana dan teman-teman lain ya, mohon maaf. Oh iya. Green flag, red flag ya. Red flag Red apa? flag apa? Kedengaran Bu Nana. Mohon maaf. Sebenarnya pura-pura nggak denger kali itu kaos. Mungkin di chat boleh, kalau di chat, kalau chat. Iya tuh, di chat coba, kan anak tanyanya. Koreanya tolong chatin kok aku mau Kesini nggak tuh muncul. nge-lag ya, jedanya tuh mohon maaf nih, aduh. Atau di kameranya dimatiin Masih aja. yang red flag tadi. Ya nggak sih kaos? Coba kalau dimatiin Pak, Jadi ya, coba. maksudnya dalam, Pak coba kalau kameranya dimatiin Pak. matiin aja ya, coba. Coba kameranya dimatiin coba Pak. Siapa tahu bisa membantu sinyal. Cek 1 2 3. Suara saya masuk nggak? Nah, ini ada nih. Oke. Oke, kedengaran nih. Oke. Mana jelas sekarang kedengaran. Jelas serius Pak. Nah, sekarang kedengaran nih. Oh, Sinyal iya. lagi bagus nih, dapat nih. Akhirnya kaos. hubungannya tuh belum. Ya. Kalau tadi kan ceritanya soal pertemanan atau pribadi gitu kan. Coba yang di hubungan. Dalam hubungan mati tuh, nggak kedengaran lagi sininya. Mohon maaf. Pura-pura itu, pura-pura. Pura-pura itu. Nah, Bu Nana kenapa tuh? Oh, Enggak pura-pura Bu Nana, Dedes. astagfirullahaladzim. Dedes, makasih banyak Dedes. Dikasih gift sama Dedes. Baik banget loh Dedes, berkah selalu Dedes. Jadwalkan ulang ya. Aduh. Tadi tuh pertanyaan Kak Hos yang belum terjawab adalah tadi kan Bapak ngomongin red flag dalam hal persahabatan dan dalam hal profesi dan pekerjaan. Kalau misalnya dalam hal Nah, hubungan, Iya, dalam hubungan gimana? nah hubungan, kalau misalnya dalam hal pasangan, ya, ada ngalamin red flag lah, red flag. Contoh misalkan nih kan dulu kan udah apa ya, ngejalin ya hubungan gitu kan ya, sama sekarang istri gitu kan, calon istri sama pacar lah katakan dulu tuh. mantan. Nah, itu red flagnya satu, dari LDR itu red flag loh menurut saya tuh, LDR. Kenapa? Karena di saat LDR itu benar-benar itu ya, wah ya, apa ya, cobaannya, ujiannya gitu kan ya, godaannya, tantangannya itu berasa lebih besar dibanding ketika barengan gitu. Kalau LDR pada waktu itu gitu ya, yang dirasa ya. Kenapa ya? Di Bandung kan pergaulannya itu ya banyak banget ya teman-teman. Ini yang saya alami gitu kan ya. Jadi ketika LDR gitu kan, ya namanya juga pergaulan kan, teman gitu kan, jalan-jalan, jangan main kesini, jangan main sama teman gitu kan ya. Jadi apa ya? Ya di situ diuji gitu kan ya, wes diuji ya. Diuji ke apa? Keyakinan kitanya, atau kesetiaannya, atau keseriusannya
gitu kan, bisa nggak nih gitu kan melaluinya. Nah itu termasuk red flag kalau menurut saya versi itu waktu itu gitu di LDR tadi tanggepin kaos, gitu Bu Nana. Gimana Bu? tanggepin kaos, Ada lagi? tanggepin kaos. Mulai nge-lag nih, mulai nge-lag. Jadi apa, dari LDR tuh kurang nyimak tuh. Jadi LDR itu Apa katanya Bu Nana? bikin Jalan apa? LDR itu kan katanya bikin red flag. Nah, red flagnya tuh kan karena nggak bisa jauh, nggak bisa jauh. Nah, red flagnya itu apakah Iya cuma benar. red flag secara hubungan satu orang ataukah Ketika itu ya, ataukah emang karena kan bisa tiba-tiba ada mengatakan yang itu lain? tadi. Karena itu tadi kalau dari awal yang tadi saya katakan gitu kan ya. Jadi itu tadi kan ya, apa? Mungkin egonya waktu itu gitu ya, lagi tinggi banget. Terus nggak kedengaran Bu Nana ngomong apa saya kedengaran, mohon maaf. Tapi kenapa saya katakan red flag ya? Itu banyak hal gitu kan. Satu dari egonya diri kitanya gitu kan, lagi tinggi-tingginya ketika itu gitu kan. Terus juga mungkin dari pergaulan juga bisa jadi gitu kan ya. Terus dari apa lagi ya? Ya dari lingkungan sekitar juga gitu kan ya. Banyak hal deh pokoknya. Kayak gitu kan. Karena nggak menutup kemungkinan itu antara kalau dari lagu kan bisa lanjut, apa? Putus atau terus, lanjut atau terus, putus atau terus. Apa sih lagu? Jadi kan, Satu kaos oh, putus atau terus. Ya itu putus atau terus. putus atau terus. Hmm, Tapi Oh, lagu. bisa putus atau terus gitu kan ya. waktu LDR itu posesif nggak? Nah, justru itu anehnya tuh ya, nggak posesif gitu kan. Enggak. Jadi udah aja masing-masing bebas gitu ya. Yang Berarti ya yang bagus yang dong saya kalau nggak rasain waktu posesif. itu gitu ya, nggak posesif. Tapi ada jeleknya juga loh sebenarnya. Apa Apa tuh? tuh? Kalau untuk LDR ya, Kalau bersama oke lah. Tapi kalau LDR itu penting deh, kayaknya deh. Penting banget. Bukan penting banget, maksudnya mungkin porsinya agak sedikit lebih dinaikin gitu. Kenapa? Karena Hmm. justru itu yang apa ngingetinnya itu, saling ngingetin itu lebih kena gitu karena oh iya ya, oh iya ya. Jadi kan karena jauh gitu ya, jauh ya. Jadi harus ada yang di apa ya, tersugesti gitu kali ya bahasanya. Tersugesti gitu kan. Disugesti, oh iya ya nanti gitu. Itu kalau menurut saya itu penting. Kalau untuk yang tadi ya, kasus tadi gitu ya. Menurut saya, mungkin menurut kakak host beda lagi ya nggak apa-apa gitu. Ya. Terus pernah kepincut Karena gitu? saya sempat udah ngalaminnya gitu loh kakak host. Ngalamin lah. Ya wajar. Nah, itu menarik benar pertanyaannya. Pasti ada lah, benar-benar kakak host gitu kan. Ngalamin lah, pasti ngalamin gitu kan. Misalkan, itu kan mumpung jauh nih katakanlah ya waktu itu sekarang gini waktu itu ya jauh nih gitu kan ya sempet pasti ada tapi ya balik lagi kayak yang tadi ya ke orangnya kalau kita emang di awal udah yakin nih pada akhirnya kan balik lagi gitu kan pada akhirnya mah tapi kalau ditanya sempet ya pasti ada lah Tuh, Kak Hos. nggak munafik juga gitu Iya, nggak apa-apa, jujur aja, Pak. makanya itu tadi yang kakak host tadi yang pertanyaannya apa posesif itu nah Ya. sebenarnya itu penting benar itu menurut saya ketika itu tuh ya seharusnya itu kakak host Seharusnya. Karena bapaknya tidak posesif, jadinya masing-masing. Masing-masing akhirnya hampa. benar Setelah hampa, saya butuh yang lain. Dia butuh yang lain. Terjalinlah satu hubungan yang tidak pas. Gitu nggak sih? wah Gitu nggak, Pak? parah Gitu mah saya mah nebak doang. Bener gak? ini kalau ya Kan manusiawi. itu yang abang katakan benar tadi benar ya jadi emang ya itu ada masa-masanya lah gitu kan ya misalkan jalan deh misalkan gitu ya walaupun hanya sekedar jalan ya Hmm. dan itu juga maksudnya enggak yang apa
sakit hati atau perasaan gimana gitu ya. Jadi lebih lebih ke itu tadi, lagi pengen apa ya, katakanlah pengen ada yang pengen cari temen deh, ada yang nemenin apa main apa jalan, pasti ada gitu. Iya Ketika kan itu kok. ya, ketika itu. Karena kan kosong tadi kan, jauh tadi gitu kan waktu itu ya, ini Tapi bicaranya sempat gitu. tuh Pak punya 2, 3 gitu. Sampai pada akhirnya, wes ya, ya 2 atau 3 itu kan ya tergantung juga maksudnya. Bener Bu Nana setuju tuh, ada yang ngomong tuh bener Bu Nana setuju Udah nggak usah gitu. mengalihkan perhatian Pak, jawab Pak. Sebenarnya tuh sebenarnya penasarannya itu aja sih Pak, ada berapa cadangannya gitu. Wes ya, wes enggak. Mungkin 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 lebih tepatnya gini ya gitu kan ya. Kayak jalan jalan udah gitu kan. Terus udah aja jadi ngilang gitu aja gitu kan. Tuh, Besok kaos. jalan udah ngilang Kalian tuh gitu buatin aja. di PHP-in tuh. Kalian tuh Jadi cuma karena itu tadi ya, karena itu tadi mungkinnya karena tadi masa kekosongan ya istilahnya gitu yang tadi bilang. Heeh, betul Pak. Jadi kalau bisa jangan Ya kosong mungkin kalau ya. zaman dulu gitu istilahnya ya gitu kan ya. Wajar lah, karena namanya masa lalu ya Pak ya. Itu kan Tapi sudah tapi gini, berlalu. tapi kalau saya pribadi gitu kan ya, silaturahmi itu tetap yang utama gitu kan. Berarti dulu masanya pernah red flag itu adalah menjalin hubungan jarak jauh, LDR. Ternyata LDR itu kan nggak bagus sih. Benar. Ternyata di setiap LDR Iya, tuh pasti betul. ada. Nggak bagus, benar. Apa ini yang kosong ini? Offline siapa? Riani ya? Kalian Oh keluar. Kenapa dia nggak ada sinyal? Jadi menjalani hubungannya terus kosong, akhirnya menemukan yang lain pasti. Nah, yang lain pastinya ini apakah dijadikan satu hubungan lagi atau cuma Menemukan ya. ya pokoknya Ntar dulu. godaan lah, godaan. Ntar dulu, ini harus saya ralat dulu nih, menemukan. Nggak menemukan ya. Godaan lah, godaan. Bukan menemukan. Kalau menemukan mah udah mendapatkan dong berarti dong. Bukan. Oh, belum, itu belum mendapatkan. Berarti HTS gitu ya, Pak? Nah, gitulah lebih tepatnya gitu kali ya. Oh iya. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang masih setia ya, Pak, sama istri ya, Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Haruslah, harus. Itu harus. 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 Nah, Pak Reza, dari perjalanan Bapak mungkin dari dulu sampai Sendiri aku. sekarang. Iya, kenapa kamu keluar sendiri ya? Nggak tahu. Ya udah. Pak Reza, dari prosesnya Bapak yang lalu, kan Bapak tahu sendiri cerita masa lalu Bapak seperti apa, mungkin sampai sekarang. Dulu mungkin Bapak tuh sulit dapetin. Mungkin kalau dibilang 9 10 kali 8 9 kali lah ya kata Bapak. Berapa 7 kali ya tes Ya, CPNS? pokoknya rentang 10 tahun, oke. Sulit lah ya. Itu kan mungkin juga salah satunya semesta tidak memihak ke Bapak gitu kan. Keberuntungan belum ada di pihak Bapak. Bener gak sih? Nah, itu mungkin Bisa jadi. salah satunya itu kan sedang menjalin satu hubungan, kemudian hubungannya juga adalah mungkin kotor-kotor dikit lah sama sesuatu godaan gitu, wajar manusia. Godaan, oke lah gitu lah istilahnya, oke. Manusiawi. Terus Hati kita ternodai gitu. Itu kan kalau kita menginginkan sesuatu, apalagi kita berharap suatu keberuntungan. Kalau bisa, itu kan hatinya tulus, hatinya ikhlas, hatinya bener-bener kosong dan nggak berharap apapun. Bahkan nggak punya visi misi yang buruk gitu ya. Nah mungkin pada saat itu zaman jahiliyah lah ya Pak ya. Bener nggak sih kalau misalnya saya bilang kalau keberuntungan itu datang ketika Bapak ingin berubah jadi lebih baik? oke Bu Nana. Wah keren banget nih statement Bu Nana ya. Kalau dari saya nanggepinnya gini ya. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu kan ya. Ya, Jadi apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi itu adalah nanti cerminan kita di masa ke depannya. nah betul. Kalau tadi lihat flashback saya ke belakang gitu kan ya, oh mungkin kenapa kok lama ya dapat PNS-nya gitu kan ya. Gagal aja. Bisa jadi benar apa yang kata Benar bilang ya. Saya mengamini kata Benar tadi ya. Jadi ada kesalahan katakanlah kesalahan ya mungkin yang pernah saya lakukan di masa
lampau gitu kan ya, atau kehilafan, bahasa halusnya kehilafan ya gitu. Itu bisa jadi itu semesta tadi yang Bunda bilang itu belum ya, bukan tidak tapi belum memberikan apa ya, restunya atau keberuntungannya lah, atau katakanlah atau gift-nya buat saya gitu waktu itu ya. Tapi karena kita belajar dari kesalahan gitu kan ya, kita belajar dari pengalaman juga gitu kan ya, makanya ketika ada waktunya gitu ya, momen kayaknya ini harus serius deh, nggak bisa gini aja gitu kan ya, ngelihat apa, ini belum ini aja ya, belum kerja katakanlah, atau belum dapat yang maksimal. Nah disitulah kalau dari saya pribadi, oke deh, kita harus berubah lebih baik dan beneran dari hati gitu, dalam artian harus serius nih, jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau beneran mau bener, mau baik gitu kan, mau maksimal lagi ya harus dimulai dari diri sendiri. Nah itulah yang saya lakukan gitu kan ya, mulai mendekatkan diri gitu kan, mulai istilahnya mungkin apa ya, perkuat dulu agamanya gitu kan. Emang sih udah belajar agama, tapi mungkin dari hal sholatnya apa ya, ya di Oh, lebih sholat, tepat waktu sholat itu kan katakanlah. bukan soal gerakan ya, tapi tentang hati. Dan emang itu ngaruh banget ya dari situ ya Bu Nana. Jadi si ketenangan itu muncul ketika kita itu mulai perlahan-lahan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Pencipta gitu ya. Kalau ini keyakinan kita kan. Jadi benar ya, itu ngaruh banget ke sayanya juga gitu kan. Mulai belajar ngaji, sebenarnya udah bisa ngaji, tapi ngaji yang bener tuh kayak gimana sih? Nah kayak gitulah. Oh, nah itu ngefek tuh, terus ikut kajian gitu kan ya. Itu ada masa-masanya lah gitu kan, ketika awal-awal tuh hijrah kan, kalau dulu istilahnya hijrah ya dulu ya, pemuda hijrah gitu ya, pemuda hijrah ya. Ini di Bandung tuh apalagi tuh banyak kajian waktu itu tuh ya, terus saya ikutin tuh gitu ya, sempat lah gitu kan waktu di Bandung. Oh ternyata banyak pelajaran juga yang saya ambil nih ya. Jadi kita itu bisa berhasil itu dari diri kitanya dulu yang kita rubah gitu, mindset kitanya gitu ya. Nah, cakep Jangan tuh. cuma Dapat kan kaos. jangan cuma mikirin main doang. Mungkin waktu itu mikirnya main doang gitu kan, pengen cari senangnya aja, nggak mikir ke depannya kayak gimana. Itu mulai dirubah gitu loh Bu Nana. Jadi alhamdulillah dari sana pelan-pelan Berarti ya diperbaiki akhirnya bisa hatinya dulu ya, Pak Reza ya. dari benar dari hati dulu baru nyusul. Baru ke semuanya, keberuntungan dan lain-lain. Insya Allah Iya. akan melihat ketika hati kita sudah benar-benar tulus dan ikhlas aja pokoknya ya, osdol gitu. Nah, tapi pertanyaannya, boleh nggak sih saya nanya satu lagi, Pak? Oke sih Ada, terakhir alhamdulillah. Apa? enggak, terakhir juga sih, ini mah dari saya. Kan belum nanya, ini belum nanya. Ngarep banget terakhir. Kita udah mendekati akhir kan, akhir acara. Oh Ini gimana? udah nggak loading tahu, padahal ngobrol lagi. Gimana sok. Setengah 11 lanjut. Nih, Pak, kan dari yang Nge-lag lagi. kemarin, pura-pura. Boleh di chat. Kalau di chat. Dari Oh, gimana? Kedengaran nih. cek 1 2 3. Apa sih yang bikin Pak Reza pengen berubah? Titik baliknya apa gitu? Titik balik terbesar dari seorang Pak Reza yang sebelumnya mungkin melakukan kesalahan, kemudian mencoba merubah jadi pengen, saya nggak bisa kayak gini terus, saya harus berubah dari hati saya. Itu apa sih yang merubah Bapak? Pasti ada apa gitu, atau pengalaman dari orang lain kah? Atau kejadian yang dialami sama Bapak kah? Atau gimana? Benar-benar. Oke, terima kasih Bu Nana. Titik baliknya itu adalah ketika saya ikut kajian ya, jujur aja ya, kajian di Bandung ya. Jadi itu banyak banget kan gitu ya. Sampai akhirnya oh iya ya, ini nih yang saya cari nih selama ini gitu kan ya. Titik baliknya itu ya. Gitu. Jadi waktu belum menikah itu nggak pernah ikut gitu-gituan gitu kan. Apa sih kajian gitu kan. Apa sih? Walaupun udah ada Ustadz anak Apaki waktu itu lah, waktu di Bandung tuh ya. Ada Ustadz Effendi, Ustadz Zulkifli, banyak lah gitu kan ya. Nah itu titik baliknya itu, pertama itu tentunya mindset tadi, mindset yang pertama. Yang kedua itu ada tindakan dari kita, actionnya apa actionnya gitu.
action dari sayanya gitu kan ya. Setelah menikah gitu kan ya. Walaupun saya udah bekerja juga, tapi kan belum tembus PNS tuh. Ya itu tadi, karena saya ikut kajian, oh ternyata kita itu tidak perlu mengkhawatirkan masa depan, gitu. Yang saya tangkap ya. Justru yang harus kita tekankan itu adalah saat ini gitu kan ya. Untuk apa ya? Untuk di masa depannya gitu. Nah, gimana saat ini mau seperti apa titik baliknya? Titik baliknya itu adalah ketika kita mulai merubah mindset tadi dan juga coba sih kita kembangkan skill-skill baru kita, potensi kita apa. Oh, saya suka baca nih. Akhirnya dari situ tuh kan, oh kita belajar hal baru. Katakanlah dalam hal kayak saya nih, saya suka baca, suka nonton nonton film luar negeri gitu kan. Seenggaknya, oh kemampuan bahasa mulai sedikit meningkat. Bahasa Inggris katakanlah contoh yang paling sederhana gitu kan. Nah itu gimana? Titik baliknya adalah ketika di kajian itu eh, coba sih kita sibukkan diri kita dengan hal yang positif. Nah itu tuh. Berarti dapat hidayah lah ya di kajian itu. Nah, Tapi benar, pertanyaan lagi, benar. siapa yang ngajak Bapak ke kajian? Aduh, Kalau orang biasa ada kajian, ya bodo amat. Kalau emang belum mau pengen berubah, siapa yang ngajak Bapak? Pengen sendiri atau gimana Bapak pada saat itu? pada waktu itu berawal dari YouTube, udah ada YouTube lah. Ya, Di zaman-zaman 2012-13 tuh ya udah ada lah. Walaupun nggak masif kayak sekarang gitu kan. Nah itu saya jualnya sendiri itu ya, gitu kan sendiri. Malahan pada akhirnya saya ngajakin teman-teman saya juga pada akhirnya gitu waktu itu tuh ya. Ada yang ikut, ada yang enggak gitu kan ya. Tapi kenapa? Karena itu tadi ya. Oh ternyata di beberapa kajian itu hampir sama gitu ya. Benang merahnya itu dapat benang merahnya itu ya. Ketika kita ingin sukses berhasil gitu kan, kita rubah dulu diri kitanya sendiri gitu ya. Jangan khawatir di masa depannya atau kegagalannya. Kalau kita nggak mencoba ya belum tahu kan. Nah gitulah. Jadi benang merah itu sama gitu, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Terus yang ngajaknya Kak siapa? Reja, aku potong dulu boleh nggak? Oh iya sok Kak Andin, silakan. Kalau 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 benang merah itu apa sih? Benang merah di sini tadi yang kata Bu Nana tadi, kata host kita gitu ya, hidayahnya. Jadi setelah saya ngikutin semua kajian itu kesimpulan itu pada ujung itu satu yang saya dapat di benang merah itu mungkin dalam hal ini itu benang merah itu bukan dalam hal jodoh ya, kalau benang merah di sini benang merah hidayah sayanya gitu kali ya, kalau benang merah di sini ya. dapat dari jawaban beberapa ya. dari beberapa yang saya ikuti, kok ini benang merahnya dapat satu sih gitu kan ya, mungkin banyak ya, tapi yang pas buat saya waktu itu gitu ya. Nah itu tadi gitu kan ya, satu itu apa pertama gitu ya, itu tadi dari kita ini harus berubah dulu loh, jangan jangan mikir senangnya aja gitu kan, kita harus benar-benar dari hati gitu kan. Benang merahnya dimulai dari hati kita sendiri gitu kan, baru mulai ada tindakannya. Nah udah kesannya pasrahkan gitu, nggak usah nuntut atau ngoyo juga gitu ya. Yang penting ngelakuin deh maksimalnya, lu bisanya apa gitu kalau pasar sekarang gitu ya. Lu sukanya apa gitu, lu sukanya gaming ya udah fokus di gaming katakanlah gitu kan. Lu sukanya apa misalkan, sukanya main bola katakanlah, ya udah belajar. Nah waktu itu fokusnya itu apa, fokusnya itu adalah saya suka belajar bahasa waktu itu ya gitu kan. Oh, mungkin bisa nih bahasa Inggris karena suka nonton film Inggris, denger lagu-lagu Inggris gitu kan. Oh dipertajam tuh si Inggris tadi ya, alhamdulillah kan akhirnya lolos tuh CPNS kan. Dan itu dapat itu setelah 7 tahun gitu kan ya. Dan itu nggak langsung berhasil gitu, pasti butuh proses lah. Barulah di tahun itu tadi, itu setelah 10 tahun itu kan udah mantep nih kayaknya, dirasa kali ya semesta tadi. Udah deh kayaknya ini udah layak nih kayaknya nih, gitu kali menurut saya. Udah Gitu kan pantas. Din, benang merah di sini yang itu tadi. Jadi emang Iya, iya. ya kesimpulannya kalau menurut aku kayak yang dari cerita Pak Reza itu yang selalu menguji orang itu kan lewat banyak hal. Kalau misalnya emang udah pantas ya pasti Allah kasih juga kok gitu ya. Tapi mungkin yang sebelumnya kenapa belum dikasih ya karena bersihin dulu hati kamu. Bisa jadi. Bersihin dulu hati kamu, tulisin dulu hati Kalau kamu. tapi kalau hatinya dibersihinnya ada niat kita pengen yang baik-baik datang sama kita nggak diwujudin juga.
kita baik ya untuk kita sendiri, bukan untuk maksudnya semesta Ini kecil loh, ini apa Kak. namanya Iya, berlaku Kandin, balik gitu. suara kamu kecil. Iya kan jauh. Kan Ya kedengaran nih, kedengaran. So gimana Kandin, gimana? Iya, maksudnya kayak kita itu misalkan niatnya memperbaiki karena kita untuk timbal balik baik juga dari semesta, itu juga nggak bakal terkabul menurut aku ya nggak kaos. Karena semua semua tuh nggak apa namanya, nggak selalu harus baik sih. Kalau kita udah baik misalkan udah memperbaiki diri, nggak selalu timbal baliknya baik juga kan dari semesta. Tuh, ya nggak sih? Setuju nggak sih? Ya, aku gimana nih? nyampe, aku belum nyampe. Gimana sih? Belum nyampe. Maksudnya misalkan kita nih memperbaiki diri, Ya. ya kan? Intinya kita memperbaiki diri untuk supaya semesta itu berpihak sama kita baik juga. Tapi kan nggak harus kan? Maksudnya nggak mesti harus semesta apa, berlaku baik juga sama kita. Kadang pelajarannya nggak baik juga kan? Jadi memperbaiki diri ya memang untuk diri Oh, kita nangkap. sendiri. Ya, maksudnya tidak berharap gitu loh. Tidak berharap. Ya. Tidak apa namanya? Apa sih? Pokoknya nggak ngarepin apa-apa. Berekspektasi apa ya? Kayak gitu kali ya. Jadi lebih Tidak ke intros. berekspektasi. Betul. Jadi maksudnya Kak Andin tuh katanya mungkin harusnya memperbaikinya. Ya memang memperbaiki benar, memperbaiki diri. Tapi kan nggak harus kita ngarepin katanya Kak. Harus berharap. Nah, jadi karena emang bener, emang tujuannya kalau misalnya masih Iya, nggak akan karena pelajarannya menolak kadang, juga. ya karena pelajarannya kadang juga nggak yang baik gitu loh buat Mm-mm. kita. Kadang kitanya nanti juga kecewa gitu. Iya, benar. Nangkap. Iya, jadi Iya, benar Kandin. harus memperbaiki dirinya dengan hati yang tulus. Oh ya udahlah, ya Allah, ampuni saya, maafkan saya, apalah mungkin hatinya supaya bener-bener bersih. Tapi nggak ngarep yang setelah saya begini saya akan begini, nggak gitu kan? Gitu maksudnya. Kali ya Kak Andin ya. Maksudnya supaya kita tuh memperbaiki dirinya tuh dengan netral gitu, dengan nggak Tapi berharap. mungkin Pak Reza juga pada saat itu juga kayak gitu, karena mungkin ya alhamdulillahnya dapat hidayah gitu, akhirnya ikut ke kajian. Nah dari situ mungkin oh iya ya pantas ya kemarin saya tuh gagal terus karena mungkin hati saya belum dibenerin. Nah dari situ oke lah mulai sekarang mungkin saya harus membenerin hati saya dulu. Nah mungkin dari perjalanan itu juga emang nggak ngarep sampai bener-bener lepasin aja gitu ya Pak Reza, bener nggak? Iya. Lepasin Pasrahkan aja pokoknya. pasrahkan aja gitu, tapi sambil memperbaiki diri. Nah ketika sambil memperbaiki diri udah dipasrahkan dan lain-lain, kita udah nggak ngarepin apapun gitu, yang penting kita memperbaiki diri aja fokus ya, itu Allah kasih sebenarnya ya nggak. Iya. Betul Bu Nana. Dan Kak Andin. Iya, kayak gitu. Jadi mungkin pesannya buat yang nonton di sini adalah kita boleh memperbaiki diri kita, tapi kita tidak boleh berharap akan ada feedback baik ke kita gitu loh. Ya, akan ada Ya. timbal balik untuk kita. Akan ada Kadang timbal timbal balik. baliknya itu yang hal yang nggak baik buat kita gitu loh. Iya, jadi jangan terlalu berharap akan sesuatu aja. Intinya mah itu ya Kak ya. Benar banget. Kita hanya fokus untuk memperbaiki diri kita. Yang kurangnya apa sih di diri kita tuh? Kenapa saya tuh seperti ini? Oh mungkin ada kesalahan di diri saya harus begini, saya harus begini. Oh berarti sayanya emang begini, saya harus rapihin hati saya dulu, bersihin hati saya dulu. Tapi juga tidak berharap setelah saya bersihkan hati saya. Kalau berharap mah namanya belum bersih juga hatinya. Pokoknya setelah aku paham ya, maksudnya memahami bahwa karena apa hidup tuh harus apa namanya, harus siap kecewa. Udah dalam kurung kecewa, udah nggak berharap tentang kebaikan yang lain. Jadi harus siap kecewa aja udah dalam hal apapun ya. Ya, intinya sih kalau mau ngomongin kecewa sih kita tidak boleh mencintai makhluk ciptaan Allah melebihi dari Allahnya sendiri. Kalau misalnya kita udah mencintai itu melebihi ciptaan, melebihi Allah sendiri ya kita akan diuji dengan yang kita cintai itu. Pasti. Ya nggak, Kaos? Ya, apapun. Harus ngantuk apa gimana? Enggak, aku nyimak tau. Nyimak lah. Iya, nyimak. Kayak setuju ya. Iya, betul Bu Nana. Terima kasih. Terima kasih sharing-sharingnya. Kak Andin juga. Iya. Kak Mas juga. Bu Nana. Belum penutupan, udah terima kasih aja. Jangan dulu terima kasih, aku juga belum ngomong kok.
Belum ini, tenang aja, aman Pak. Kita ustazah Soalnya Pak Reja ngeliat belum. jam, nih soalnya ngeliat jam. Lihat aman aman Iya, Pak. benar-benar. Nggak apa-apa, kita lewat juga ya biasa. Kayaknya cukup ya. Belum lah nanti Kayaknya salam. mungkin cukup ya kakak host ya. Saya mohon Kaos izin ini Bu Nana. nanti dulu bentar. Gimana Bapak? Oh belum. Ditutup. Kak Hos, Bentar lagi lah. bentar lagi. Kak Hos, coba tanggapan dari Pak Reza. Kalau dari aku tuh ya, yang soal green flag tadi sama red flag itu sebenarnya kalau menurut sudut pandang aku gitu, Pak Raja tuh justru enggak red flag, tapi justru green flag. Karena hubungan yang sehat itu memang tidak ada kontrol sama tidak ada posesi. Mungkin saat itu kalian saling percaya, cuman ada godaan gitu, lebih ke arah sana. Tapi Pak Raja itu enggak red flag sih. Hubungan yang red flag itu sangat-sangat mengontrol dan posesif itu justru aku banget gitu. Kalau Pak Reja itu justru malah membebaskan. Maksudnya saling percaya sih, lebih ke saling percaya. Kalau itu menurut sudut pandang aku ya. Terus soal tadi yang apa, Udah Pak ya. Reja mulai memperbaiki diri, Nice. itu poinnya tuh aku suka banget pas Pak Reja bilang kita tuh fokus di saat ini, karena memang hidup kita tuh nggak di masa lalu sama nggak di masa depan gitu kan. Hmm. Masa lalu kan udah terjadi, masa depan belum kejadian juga, dan memang hadir di sini saat ini itu benar-benar apa ya, hidup yang sesungguhnya sih. Terus Pak Reja juga kan mulai fokus di proses bukan di hasil. Itu juga kayaknya yang bikin apa, Keberuntungan. melepas tapi mendapatkan. Iya, melepas tapi mendapatkan gitu. Jadi karena kita fokus di proses, nggak melihat hasilnya, jadi mendapatkan gitu. Dan sesaat kita siap, emang semua itu datang di waktu yang tepat. Itu sih dari aku. Nggak tahu ya kedengaran apa enggak sama Pak Rejanya. Jelas kedengeran kakak host. Ya, benar sih, karena aku juga benar-benar kayak dapat banget, kita fokus di proses aja gitu. Karena memang tujuan sukses atau apapun itu gitu, tujuan kita pada akhirnya yang kita ceritain itu adalah prosesnya gitu, bukan hasil di akhirnya. Karena kalau hasil akhir, kayak kita kalau misalkan muncak nih, naik gunung, kan udah naik gunung juga tetap aja balik lagi ke bawah gitu. Kita udah naik gunung kan menikmati pemandangannya misalkan 1 jam 2 jam atau 1 hari, tapi kan perjalanan itu yang seru gitu, yang diceritain gitu. Jadi fokus di proses itu, menikmati proses itu emang seindah itu. Masya Allah, tabarakallah. Gitu aja. Thanks Kak Hos. Kak Rian, Kak Andin. Merhatiin, ngedengerin gak sih kita ngobrol Kak Andin tuh? Kayaknya kalau aku sama deh kayak Kak Hos kayak gitu, poinnya tentang Sama-sama. hadir saat ininya itu. Enggak dia maksudnya hadir saat ininya itu aku suka banget. Ya, Soalnya fokus kadang-kadang pada fokus hari sama ini hadir ya. saat ini, ya. Jadi selaras gitu sama semesta itu, selaras sama semesta itu. Apapun yang jangankan cita-cita kita ya yang dipikirin itu bisa kejadian loh. Karena kita memang benar-benar bisa hadir saat ini ya enggak Kak? Betul, betul. Iya, itu kunci banget. Tapi Power banget jangan sih. dibuat-buat, hadir saat ini kita fokus banget juga enggak, ngalir aja gitu. Ngalir. Ya nggak berharap itu. Kalau kata Ya, Aryan itu berharap tadi, yang tadi nggak berharap gitu mungkin ya. ngalir aja, jadi nggak terlalu aku harus fokus saat ini, ada apa aja didengar, ada suara kuntilanak gitu juga didengar misalkan ini ya, nggak juga, nggak gitu juga kali. Menikmati sih, enjoy aja, menikmati hidup. Enjoy ya, ngalir Enjoy your life. apa ya, lebih suka yang itu. Ya, Oke, mohon izin Bu Nana, kakak host, Kak Andin mulai nge-lag lagi nih sinyal. Mohon izin. Ini nanti keluarnya nanti, bentar lagi kok tutup. Sabar. Sabar banget. Bu Nana, kakak host dan kakak Andin mohon izin ini kayaknya Nanti. Bapak Udah, tinggal Pak ya, Reja, semuanya maaf ya terima Pak kasih Reja, gitu hari kan ini ya, sharing-sharing hari ini iya, hari ini juga, Bapak ngerasa tertekan nggak sih? aku ngerasanya tertekan tuh Kayaknya- sama Bu Nana. Iya tahu. banyak mendapatkan pelajaran hidup di sini gitu ya. Ini mulai nge-lag nih.
nggak pada kedengaran suaranya, mohon maaf. Jadi saya sedikit monolog di sini. Tapi Ya, terima nggak kasih apa-apa. Bu Nana sekali lagi buat kakak host dan juga buat kakak Andin dan juga semua teman-teman mungkin yang menyaksikan juga ya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya hidup ya, mungkin gak ada apa-apa sih dari saya pribadi gitu kan, hanya sebagian kecil aja dari teman-teman. Semoga lebih baik ke depannya buat kita semua juga gitu kan ya. Dan harapannya juga apa ya? Ya yang namanya pelajaran hidup ya, tetap kita ambil pelajaran hidupnya, entah itu baik atau buruk, pasti ada maknanya lah di setiap langkah kita ke depan dan setiap momen kita gitu. Tapi apapun itu ya kita terima juga gitu kan, kita jalani itu. Dan tidak perlu disesali juga sebetulnya gitu yang kita lakukan itu ya. Tetap kita evaluasi terus menerus. Jadi terima kasih Bu Nana, ini mulai nge-lag nih, nggak kedengeran sekali lagi beneran. Saya Mohon izin, ngomong Pak dari tadi. mohon izin pamit undur diri ya Bu Yaudah, Nana, yaudah, Ya, oke, oke. Kita kakak bertiga host, dulu. ya Pak kakak Reza, Andin. makasih banget. Makasih Kurang lebih lebih banyak, putus Pak ya. Reza. Makasih. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, terima kasih semuanya. Mohon izin. Yuk. Ya Bu Makasih. Nana ya, saya Ya, tutup ya. Ya, Saya ya, pamit undur ya. diri, mungkin bisa dilanjutkan kalau Bu Nana iya Pak atau Reza. kakak host dan juga kakak Andin ya. Oke, Ya, oke. Mau nge-lag. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat ya pelajaran berharganya hari ini ya. Dapat. Jadi yang hari ini hadir di sini, alhamdulillah kita dapat pelajaran berharga. Walaupun tadi sinyalnya putus-putus, gak apa-apa ya, mohon dimaklum. Alhamdulillah nyampe lah ceritanya. Jadi intinya mah semua orang punya masa lalu, tapi tergantung orangnya itu pengen merubah masa lalunya yang buruk atau tidak. Kalau misalnya emang dirasa ada ketidakberuntungan yang terjadi atau takdirnya mungkin kurang berpihak, semesta kurang berpihak, introspeksi lah kita, apa yang salah di dalam diri kita, apa yang salah di dalam hati kita. Mungkin semesta tidak memihak kepada kita karena hati kitanya masih harus diperbaiki. Masih ada yang kurang dalam hal mendekat dengan sang pencipta dan lain-lain. Mungkin salah satunya itu. Pelajaran hidupnya adalah yuk bersama-sama kita, rame banget sih. Yuk kita bersama-sama introspeksi diri, memperbaiki diri. Lagi kemas-kemas itu kakak Andin sebelah. Memperbaiki diri supaya jadi orang yang lebih baru hatinya, lebih tulus, lebih ikhlas, lebih ridho apapun yang terjadi. Usahakan untuk tetap jadi orang yang ikhlas dan tulus. Karena apa? Karena keikhlasan dan ketulusan itulah yang akan membawakan kita kepada segala keberuntungan ataupun keberpihakan semesta kepada kita. Setuju Kak Host, Kak Andin? Setuju dong. Ya, setuju. Ada lagi yang mau disampaikan dari Kak Host sama Kak Andin? Ya, dari aku tuh yang tadi aja gitu ya, diulang lagi intinya hidup itu fokus di saat ini aja karena masa depan juga terjadi karena saat ini gitu. Dan masa lalu udah lewat. Mau kita ulang-ulang, mau kita nyesel, mau kita kecewa sama masa lalu itu semua nggak akan pernah bisa diulang lagi. Jadi fokus aja, hidup tuh memang saat ini doang gitu. Sekarang aja, bahkan besok aja akan jadi sekarang gitu. Ya kan? Besok aja akan disebut sekarang juga besok tuh. Jadi fokus aja hari ini, itu penting banget. Terus melepas tapi mendapatkan itu mungkin lebih tepatnya menikmati proses gitu. Jadi fokus aja di prosesnya karena pada akhirnya juga yang diceritain tuh prosesnya, bukan akhir dari tujuan akhirnya gitu, kayak kesuksesannya, pencapaiannya enggak, ujungnya tuh proses itu yang akan diceritain. Itu sih yang aku dapat dari Pak Reja, dan Pak Reja tuh baik banget dan sabar banget. Karena aku kenalannya baik-baik semua Kak Host. Ya bener sih, bener banget. Oke guys, terima kasih banyak hari ini yang sudah hadir. Waktunya nggak terasa dari jam 8 sampai jam 10, malah sekarang setengah 11 ya. Jam 10 sudah
terlewat begitu saja. Terima kasih yang sudah menemani dalam sesi pelajaran hidup. Sampai ketemu besok lagi. Makasih banyak yang udah hadir nemenin kita di sini, enggak begadang apa sih? Enggak nemenin kita di sini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pelajaran hidup yang berharga untuk semuanya yang nonton di sini. Amin. Amin. Karena setiap orang punya cerita, setiap cerita punya makna. Oke, terima kasih semuanya. Kaos, makasih banyak yang udah nemenin. Kaos, makasih banyak. Sama-sama. Kak Andin atau Karyani, makasih banyak. Kakak yang hadir di sini semuanya, makasih banyak yang udah nontonin, mantengin. Ima masih standby, makasih. Jangan lupa follow aku ya, Mak. Oke, makasih semuanya. Live dulu ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.